Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di modul selanjutnya. Dan di modul kali ini kita akan ngebahas tentang kesadaran akan tujuan kita makan. Nah, jadi kita makan untuk apa sih gitu ya. Nah, di hari yang kemarin kita udah ngebahas ya gitu ya, kenapa sih kita perlu diet, kenapa kita perlu mengatur pola makan kita ya. Tentunya karena kita butuh kekuatan, kita butuh energi untuk beraktivitas, untuk ibadah dan lain sebagainya. Dan kenapa ya sehat dan langsing itu penting? Nah, kita udah ngebahas juga kemarin ya bahwa ya ada banyak hal yang bisa kita wujudkan ketika kita sehat dan langsing. Ibadah kita jadi lebih baik ya, ke keluarga juga menjadi lebih tenang, lebih ramah ya, keuangan juga ya, produktivitas kita meningkat gitu ya. Pikiran dan perasaan kita ya lebih banyak bersyukur lah ya, karena saya pernah mengalami berat badan 110, jadi tahu lah ya ketika sudah stabil itu hari-hari penuh dengan ya warna dan bahagia, dan saya doakan Bapak Ibu pun juga bisa mendapatkan itu. Nah, ini perlu kita visualisasikan terus. Lalu kemudian bagaimana pertumbuhan kita nih ketika kita sehat dan langsing? Gimana dengan hubungan kita terhadap orang lain, terhadap alam semesta? Semuanya pasti akan berbeda ketika kita sehat dan langsing. Begitupun juga ketika kita nggak berubah, maka pasti nggak berubah juga, bahkan mungkin bisa menurun kualitas ibadah kita ya, kemudian interaksi kita dengan keluarga gitu kan, keuangan kita, pikiran dan perasaan kita, mood kita, semua itu pasti akan pengaruh ya. Bagaimana pertumbuhan apa ya, maksudnya kita pengen ikut pelatihan, pengen apa ya, terbatas semuanya. Nah, terus hubungan kita dengan orang lain dan alam semesta ya menurun gitu ya. Ya ini masih persepsi saya aja ya gitu ya. Tapi ketika kita punya banyak keterbatasan, kita sakit, lalu kemudian kita juga ya keterbatasan gerak dan lain sebagainya, ya banyak hal yang sulit untuk kita selesaikan. Nah, jadi kesimpulan dari yang kemarin itu adalah bahwa makan itu bukan tujuan sebenarnya. Makan itu hanya sekedar bagaimana cara kita mendapatkan energi agar bisa mencapai tujuan hidup kita. Nah, ini yang tersamarkan. Banyak orang yang dia kerja cari uang ya, bahasanya udah kemana, udah cari makan gitu ya. Jadi udah sempit gitu persepsinya terhadap ya makanan. Nah, jadi makanan itu bukan tujuan. Makanan itu ya adalah sarana agar kita bisa mendapatkan energi, yang dengan energi itu kita bisa mencapai tujuan yang lebih besar. Ya, kita bisa beraktivitas, kuat beraktivitas, kita bisa ibadah ya, karena memang tujuan hidup kita itu untuk itu gitu ya. Nah, jadi ini cuma sarana aja. Makanya kalau Imam Ahmad itu dia bilang makanan itu bukan makanan, minuman itu bukan minuman, dan ini adalah waktu yang sangat pendek. Maksudnya apa ya? Makanan dan minuman yang sejati nanti di surga. Yang kita makan di dunia ini itu hanya untuk menaikkan energi kita sehingga kita bisa beribadah, sehingga kita bisa beraktivitas, sehingga kita bisa banyak membantu orang. Nah, jadi gitu. Ada sebuah nasihat ya yang mengatakan bahwa sebenarnya hanya satu hal saja yang boleh engkau ya, mohon maaf, hanya satu hal saja yang tidak boleh engkau lupakan di dunia ini. Jika engkau melupakan hal yang lain, tak perlu khawatir. Tapi jika engkau mengingat semua hal yang lain itu, tapi melupakan yang satu ini, maka engkau seperti tidak mengerjakan apa-apa dalam hidupmu. Itu seperti halnya ketika seorang raja mengutusmu ke sebuah negeri untuk sebuah tugas, lalu engkau mengerjakan 100 pekerjaan lainnya, tapi tidak melakukan tugas yang engkau telah diutus untuk itu. Maka begitulah manusia datang ke dunia ini untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Sesuatu itu adalah tugasnya atau misinya. Dan tiap-tiap misi itu berbeda bagi masing-masing orang. Jadi kita punya misi hidup.
Ya, jika engkau tidak mengerjakan tugasmu, itu ibarat dirimu adalah sebuah pedang megah India yang cuma dipakai untuk memotong daging, atau ibarat periuk emas tapi hanya dipakai untuk menanak lobak, atau ibarat sebilah pisau cemerlang yang ditanamkan ke dinding hanya sebagai kait gantungan. Maka kita perlu menyadari ini tujuan hidup kita nih. Ada misi besar yang perlu kita selesaikan. Tujuan spiritual ya, yang pertama otomatis itu ya. Kemudian yang kedua untuk keluarga nih, kita mau bawa kemana keluarga kita mau bahagiakan kayak gimana keluarga kita. Terus keuangan, kita mau mendapatkan apa supaya bisa memberi apa kepada orang lain. Terus bagaimana tentang kedamaian jiwa kita, pikiran dan perasaan kita, tentang bagaimana pertumbuhan kita, tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama, dengan alam semesta, apa yang bisa kita berikan. Nah ini yang perlu kita gali dan terus gali, sehingga kita punya energi yang besar ya untuk melangkah gitu ya, terutama untuk memperbaiki pola-pola yang salah. Ini quotes yang menarik ya, menurut Mark Twain gitu ya. Ada 2 hari yang paling penting dalam hidup Anda, yaitu hari ketika Anda dilahirkan dan hari ketika Anda menemukan mengapa Anda dilahirkan. Nah, jadi kalau kita bisa simpulkan lah ya, kita makan itu untuk apa? Yang pertama untuk menghilangkan lapar ya. Karena kalau kita lapar ya nggak bisa ngapa-ngapain juga, gitu ya, nggak bisa mikir lah. Itu, tapi ini level yang paling rendah. Terus yang kedua apa? Supaya bisa kenyang. Nah ini level yang kedua gitu ya, supaya bisa kenyang nih. Tapi kalau cuma 2 ini doang ya, bahkan kucing pun juga seperti itu tujuannya ya, hewan dan binatang yang lain pun juga begitu tujuannya. Makan itu karena lapar, makan itu supaya kenyang gitu ya. Jadi jangan puas dengan 2 level ini. Nah selanjutnya ya, kita makan untuk apa nih? Untuk sehat gitu ya. Nah udah mulai nih, bagus nih tujuannya kan ya. Nah kalau untuk sehat ya perlu kita memilih bahan-bahan memang ya yang kita masukkan ke dalam mulut kita adalah bahan-bahan yang sehat. Kalau tujuannya memang untuk sehat, pasti bahannya juga sehat gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita makan itu untuk mendapatkan energi agar kita bisa beraktivitas. Oke, kalau memang kita mau menjadikan makanan kita untuk menjadi energi, beraktivitas, maka pastikan bahan yang kita makan ini adalah bahan-bahan berenergi. Bukan malah sebaliknya, bukan malah kita memasukkan ya bahan-bahan makanan yang malah membuat tubuh kita itu lelah bekerja dalam mencernanya, sehingga energi kita malah terkuras dengan memakan bahan makanan itu. Jadi kalau kita sadar nih bahwa tujuan kita makan adalah untuk mendapatkan energi agar kita bisa beraktivitas, maka pilihlah makanan yang berenergi gitu. Jadi selain sehat, dia juga berenergi. Nah ini yang mungkin jarang dibahas ya. Biasanya kita kan cuma kandungan gizinya gitu ya, jarang kita bahas ini kandungan energinya kayak gimana. Oke ya. Lalu kemudian kita pengen makanan ini akan menjadi kekuatan kita bisa beramal soleh. Ya makanya pastikan yang kita makan halal. Karena kehalalan dari makanan inilah yang akan memberikan energi dan kekuatan untuk melakukan kebaikan. Kalau yang kita makan makanan yang haram, mustahil untuk tergerak melakukan kebaikan karena sumbernya haram. Ya kontras gitu. Jadi kalau orang yang makanannya haram, ya dia sering tergerak untuk melakukan dosa. Maka ketika kita mau makanan kita menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan, maka pastikan halal. Jadi tadi udah sehat, kemudian berenergi, halal gitu ya. Lalu kemudian jalan untuk kita semakin bersyukur. Nah ketika makanan yang halal, thayyib, berenergi, lalu kemudian kita makan gitu ya,
kita rasakan di lidah kita rasanya gitu kan, setiap rasa asin, manis dan lain sebagainya, sensasi rasanya itu kan kita merasakan kenikmatan lah ya, kenikmatan makan, sehingga kita merasakan bukti cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Nah, jadi setiap rasa yang kita rasakan itu adalah ya surat cinta dari Allah kepada kita, bahwa Allah itu sangat sayang sama kita. Maka itu membuat kita menjadi semakin bersyukur. Lalu kemudian ketika kita makan, apalagi nanti bab tentang kesadaran mengunyah gitu ya, itu akan melatih kita untuk bisa tenang. Ketika kita memilih menu makanan itu nggak beragam, kita memilih gitu ya satu protein hewani, maka itu adalah jalan melatih diri kita untuk tenang. Dan ketenangan ini itu akan terbawa ke dalam aktivitas kita. Banyak alumni kami yang mengatakan, dok, setelah saya menerapkan 1 bulan, alhamdulillah berat badan saya turun dan saya merasakan ketenangan yang luar biasa. Sampai-sampai suami saya itu sekarang romantis banget gitu. Ya, romantis banget, dan selama sekian puluh tahun saya menikah, saya belum merasakan romantis seperti ini beliaunya. Akhirnya saya bilang, ya ibu kan makan gitu ya, makannya tenang gitu ya, makannya perlahan, memilih bahan yang nggak banyak, nggak beragam, otomatis ibu itu tenang. Akhirnya setelah ibu tenang, ya namanya suami ya senang lah gitu ya, kalau istrinya itu tenang, ya akhirnya pasti bahagia, dan kebahagiaan itu ditunjukkan dalam keromantisan. Nah, itu yang saya sampaikan kepada ibu itu. Dan ketika kita makan dengan pola seperti ini adalah jalan menemukan kebahagiaan. Kenapa gitu? Karena kita makannya udah tenang, kita makannya udah bersyukur, kita makannya untuk ibadah, kita makannya untuk ya beraktivitas gitu. Nah, itu bukankah itu adalah jalan menemukan kebahagiaan? Yang ketika kita melakukan itu, maka kita dengan makannya kita ini itu menjadi jalan turunnya keberkahan. Ya, gimana tidak? Kita makannya menghadirkan ketenangan, makanan menjadi kekuatan untuk beraktivitas, untuk membantu orang, untuk ibadah, gitu ya. Nah, ini membuat turunnya keberkahan kepada kita dari makannya kita. Sehingga mudah-mudahan harapannya Bapak Ibu semuanya, kita semuanya nih, ketika kita memperbaiki pola makan kita, tujuannya kita rubah, maka kita menjadi istiqomah yang dengannya kita berharap ya Allah memasukkan kita ke dalam surga berkah kita memperbaiki pola makan kita, karena makanan kita ini memberikan kita energi untuk beraktivitas, untuk beramal sholih ya, dan untuk menolong banyak orang. Nah, cuman tentunya nggak cukup ketika kita sudah sadar tentang tujuan hidup kita, bahwa kita punya mimpi-mimpi besar ya untuk keluarga kita ya, untuk hubungan kita dengan orang lain dan lain sebagainya ya. Kita perlu menyadari 3 hal. Jadi bukan cuma sekedar sadar saja saya punya impian besar, bukan cuma itu ya. Saya punya tujuan makan udah berubah, bukan cuma itu, tapi kita perlu sadar. Yang pertama adalah kita sadar bahwa selama ini kita ya sudah banyak kesalahan lah terhadap tubuh kita ya. Kita telah menzalimi tubuh kita dengan memasukkan beragam macam makanan sehingga berdampak seperti ini gitu ya. Maka setiap hari pastikan kita itu ya banyak istighfar kepada Allah, memohon ampun. Kemudian yang kedua, kita sadar bahwa setan itu tetap mengintai kita. Dia dan para pasukannya memang sudah bersumpah akan menghalangi kita mencapai tujuan-tujuan kebaikan kita. Maka langkahnya adalah kita mohon pertolongan dan perlindungan dari zat yang maha melindungi dan yang menciptakan setan itu. Yang selanjutnya, kita sadar bahwa kita itu lemah, kebutuhan kita sangat banyak, sehingga kesadaran ini ya membuat kita senantiasa bersandar kepada zat yang maha kuat, memohon agar kita diberikan kekuatan dalam menjalani program ini. Karena sukses dan tidaknya kita dalam menjalani program ini itu berkat dari pertolongan Allah yang maha memberikan kekuatan kepada kita ya. Nah, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah.
Jadi ketika kita mau sukses, jangan lekatkan kesuksesan itu ya dengan kemampuan kita. Kita sukses itu karena pertolongan Allah itu. Nah, maka dengan ini kita jalani hari demi hari kita, ya, senantiasa memohon ampun, senantiasa berlindung dari setan, dan senantiasa memohon pertolongan. Maka insya Allah perjalanan kita akan jadi mudah. Ya, sekian untuk modul kali ini. Sampai jumpa di kesadaran selanjutnya, yaitu kesadaran dalam memilih menu yang dibutuhkan tubuh. Nah, ini menarik juga ya, kita akan bahas di modul selanjutnya. Salam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.